Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Maulinda, NPM 221328. Di sini saya akan menjelaskan alasan penghapus tindak pidana. Alasan penghapus tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama alasan pemaaf dan yang kedua alasan pembenar. Yang pertama pengertian. Pengertian secara umum berdasarkan KUHP nasional. Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Kemudian, alasan pembenar merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Lalu pengertian secara umum berdasarkan para ahli. Menurut Mel Jatno, alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat melawan hukum. Akan tetapi, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya kesalahan. Kemudian, alasan pembenar yaitu sebuah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa tuh yang perbuatannya tuh yang patut dan benar. Lalu yang kedua, dasar hukum, alasan penghapus tindak pidana, alasan pemaaf, dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yang pertama, ketidakbertanggungjawaban, terdapat pada pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP ini berisikan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Contoh, pelaku tersebut mengalami akal atau jiwanya yang kurang. Yang kedua, daya paksa yang terdapat pada pasal 48 KUHP. Daya paksa yang dimaksud ini yaitu tekanan atau paksaan yang tidak dapat ditahan oleh pelaku. Yang ketiga, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang terdapat pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Lalu yang keempat, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Lalu alasan pembenarnya yang pertama, daya paksa yang terdapat pada pasal 48 KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa atau darurat pada pasal 49 ayat 1, yang dimana seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang terpaksa karena suatu perbuatan tersebut untuk membela dirinya atau membela orang lain. Yang ketiga, menjalankan perintah undang-undang yang terdapat pada pasal 50 KUHP. Lalu yang keempat, menjalankan perintah jabatan yang terdapat pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Lalu yang ketiga, perbedaan dasar hukum KUHP nasional dan KUHP WVS. Alasan penghapus tindak pidana alasan pemaaf, dalam KUHP lama, terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi dimaafkan karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik itu memiliki gangguan penyakit, umur masih di bawah 16 tahun, atau adanya ancaman. Lalu alasan tindak pidana pemaaf dalam KUHP baru. Pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan apabila pelaku tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Lalu, alasan tindak pidana alasan pembenar dalam KUHP lama, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, akan tetapi yang diperbuatnya tuh menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lalu, alasan pembenar dalam KUHP baru. Pidana bisa dikatakan tidak terpidana apabila mempunyai alasan yang benar. Contohnya, sedang melaksanakan ketentuan perundang-undangan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, contoh kasus nyata dan pendapat pribadi. Contoh kasus, seorang militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penembakan terhadap 3 orang hingga meninggal dunia. Akan tetapi, pelaku tersebut sedang mengalami stres berat hingga mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Lalu, pendapat saya tentang kasus yang saya ambil ini, memang ada beberapa kasus yang langsung ditindaklanjuti dan ada juga beberapa kasus yang dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, kasus yang saya ambil ini memang terbukti terdakwa tersebut mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu, terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.